Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ayah bunda semuanya. Alhamdulillah di hari yang di sini mulai mendung sih ya di SM. Kita bisa berkumpul meskipun tidak semua, tapi insya Allah kami sudah merekam meeting hari ini, di mana hari ini adalah sosialisasi kegiatan ekspedisi Summit Religi yang akan dilaksanakan oleh SM1 secara perdana, membuka rentetan kegiatan ya yang akan dilaksanakan di SM Salam Bogor, yaitu sekolah menengah pertama ya, tingkat SMP. Nah, ayah bunda sekalian, untuk sosialisasi hari ini, pertama-tama yang ingin kami sampaikan adalah ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ayah bunda yang sudah mendukung setiap kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan SM khususnya maupun lingkungan Salam Bogor umumnya, ya seperti itu. Nah, ayah bunda, kali ini yang sudah bergabung dengan kita semua ada Pak Pinky selaku ketua penanggung jawab di kegiatan ekspedisi religi summit ini. Kemudian sudah hadir Pak Natik ya, selaku leader atau kepala sekolah di lingkungan SM yang akan nanti mengawal juga. Kemudian sudah hadir Pak Bintang selaku fasilitator inklusi yang mendampingi Kak Rama, seperti itu. Baik ayah bunda, untuk informasi awal yang akan saya sampaikan kepada ayah bunda, untuk kegiatan ekspedisi Summit Religi ini adalah kegiatan yang merger ya, atau yang digabung atau yang disatukan seperti itu. Karena apabila dalam kondisi normal, kegiatan ini terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu ekspedisi religi di semester 1, kemudian ekspedisi Summit Gunung Gede di semester 2. Jadi siswa punya track record atau rekam jejak yang bagus untuk menghadapi ekspedisi Summit Gunung Gede di semester genap ya. Namun qadarullah di masa pandemi ini semenjak Maret 2020 tahun lalu, mulai dari angkatan 10 ya yang sekarang SM2 itu tidak bisa melaksanakan summit ke Gunung Gede ya. Karena kebijakan satu dan lain hal ya yang berkaitan dengan situasi kesehatan maupun situasi kondisi secara keseluruhan ya. Maka di semester ini alhamdulillah bisa terlaksana ya satu kegiatan ekspedisi yang muatannya sudah termasuk muatan religi dan muatan summit, yaitu ekspedisi Summit Religi Kawah Ratu, tempat yang dipilih oleh kami ya sebagai bahasanya ladang mungkin ya, ladang ataupun lapangan untuk kita bisa belajar dan menuntut ilmu langsung di alam, seperti itu. Nah, kegiatan ekspedisi Summit Religi ini dilaksanakan di tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2021. Artinya kegiatan ini tepat dilaksanakan 2 pekan setelah bulan Syawal, setelah 1 Syawal atau setelah Lebaran. Jadi kami mengimbau kepada ayah bunda untuk menyiapkan segala sesuatunya ya. Artinya kalau boleh gitu ya, menyarankan supaya tidak ada teman-teman dipersiapkan tidak sedang dalam kondisi mudik dan lain-lain gitu ya di waktu-waktu menjelang keberangkatan ekspedisi. Seperti itu sih wanti-wanti dari teman-teman fasilitator
mengenai kesiapan Ananda seperti itu. Kemudian selanjutnya langsung saja mungkin ya. Nanti susunannya akan ada penyampaian dari Pak Pinky terlebih dahulu. Kemudian setelah penyampaian dari Pak Pinky, nanti boleh ada tambahan dari Pak Natik ataupun nanti ada tanya jawab dengan ayah bunda sekalian ya. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu ayah bunda, saya akan mempersilahkan Pak Pinky selaku ketua pelaksana summit religi ini untuk menyampaikan informasi mengenai summit. Kepada Pak Pinky dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Edwin. Kedengaran suaranya Pak Edwin ya? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, insya Allah untuk summit religi Kawaratu ini kemarin kita sudah sempat survei ke sana, walaupun memang kita sudah sering menapaki di sana ya, tapi untuk survei tetap perlu dilakukan, melihat ya kondisi di sana terbaru gitu ya, apakah memang masih layak untuk dilakukan perjalanan ke sana atau enggak. Alhamdulillah dari data-data yang sudah terkumpul kemarin, kita survei untuk jalur, alhamdulillah masih aman ya, jalur masih aman, tidak banyak persimpangan ya. Jadi memang jalurnya jalur standar untuk perjalanan gitu ya. Jadi insya Allah aman untuk jalur ke sana. Untuk jaraknya ke Kawaratu kurang lebih sekitar 4 kiloan ya, ayah bunda, dan itu banyak landainya. Jadi tanjakannya tidak terlalu banyak. Insya Allah untuk teman-teman, Pak Pinky yakin bisa semua insya Allah. Tinggal dipersiapkan secara fisik di rumah dan di sekolah nanti ketika GT. Kemudian kegiatannya 3 hari 2 malam ya ayah bunda, dibagi 2 kloter. Dari 3 hari 2 malam itu di 2 tempat menginap yang berbeda, satu di dekat kawah, yang satu di dekat tempat jemputan nanti ya, di tempat finish, sebelum finish itu ada tempat lagi untuk menginap. Dari kondisi di sana juga tempat campingnya itu di lapangan ya, di perjalanan itu ada sebuah lapangan dan ada mata air juga di sana, airnya berlimpah insya Allah, dan kondisinya bagus ya, cocok untuk bermalam di sana. Kemudian yang perlu dipersiapkan untuk ayah bunda, kalau untuk secara medan ya, untuk medannya alhamdulillah sih masih aman. Kemarin juga ngobrol dengan penjaga di sana, banyak juga para pendaki ke Kawaraku yang sudah mulai berdatangan gitu ya. Waktu kita survei juga banyak sekali keluarga-keluarga, bahkan anak kecil yang usia 6 tahun 7 tahun itu sudah ada beberapa yang kita ketemu di sana, bahkan sampai ke Kawaratunya. Jadi insya Allah untuk perjalanan ini insya Allah aman untuk medannya. Untuk bermalamnya juga insya Allah kita sudah setting tempatnya, kita cari tempat yang nyaman ya, tempat yang bisa digunakan untuk bermalam dan juga untuk berkumpul, untuk sholat dan sebagainya, dan terdapat air gitu ya, terdapat air. Kemudian untuk perjalanan ke sana dari sekolah kita akan menggunakan jemputan, tidak menggunakan kendaraan umum ya. Satu jemputan itu, satu mobil itu berisi satu kelompok yang terdiri dari 4 orang ya, 4 anak dengan PAK-nya. Jadi insya Allah kita akan tetap mengetatkan prokesnya ya ayah bunda. Di sana pun untuk bermalamnya satu tenda, satu flash sheet itu didiami oleh 2 orang gitu. Jadi satu kelompok akan ada 2 flash sheet untuk bermalam. Kemudian
nanti dijemput juga di akhir dengan jemputan ya, Ayah Bunda. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk acaranya juga kita diselingi sama religi ya, tidak dalam perjalanan itu akan ada materi-materi religi, contohnya seperti bagaimana kita menerapkan berwudu dengan sedikit air gitu, atau tanpa air sama sekali, tayamum dan sebagainya. Kemudian bagaimana aturan sholat di jamak gitu ya, dan sebagainya, itu yang akan materi-materi yang disampaikan. Kemudian juga ada materi religi tentang tadabbur alam gitu ya, kemudian mendekatkan diri dengan Al-Quran gitu ya. Seperti itu. Nanti lebih jauhnya akan disampaikan oleh Pak Natik dan Bu Ila sebagai guru PAI ya. Yang lainnya acara ekspedisi juga akan dikomandoi oleh Pak Dery dan Pak Arif ya, selaku guru outbound yang sudah sangat mengenal medan sana. Jadi insya Allah juga akan membuat lebih aman untuk anak-anak perjalanan ke sana. Mungkin itu dulu Pak Edwin. Mangga Pak Natik atau dari yang lain mau ada tambahan? Ya, terima kasih Pak Pinky ya. Untuk sosialisasi ini mungkin Ayah Bunda kami tidak menyertakan ini ya dokumentasi, tapi kami sempat juga sih kemarin foto-foto treknya, karena kami lihat untuk Kawah Ratu ini kan sangat umum ya, sangat umum dikunjungi gitu ya. Kalaupun misalkan Ayah Bunda ingin melihat tempatnya bisa searching ataupun bisa melihat, tapi nanti kami akan siapkan dokumentasinya ya setelah sesi ini seperti itu. Artinya sesinya menyusul seperti itu untuk dokumentasi kegiatan survei kemarin. Nah, tadi dari Pak Pinky sudah dijelaskan, ini lebih ke skema skenario untuk pergerakan ya Bunda. Yang pertama tadi bahwa untuk ekspedisi kali ini akan dibuat 2 kloter. Kami sudah melihat jumlah keseluruhan ini kalau memang ikut semua ya. Jadi ada 6 kelompok ikhwan, ada 5 kelompok ikhwan dan 6 kelompok akhwat. Jadi akan di handle oleh sesuai dengan gender gitu ya. Kalau kelompok akhwat dengan guru akhwat, kalau ikhwan dengan ikhwan seperti itu. Kemudian nanti akan dibagi kloternya Senin sampai Rabu kloter pertama, kemudian Rabu sampai Jumat kloter kedua. Nah, di hari Rabu itu akan ada paralel ya. Jadi yang kloter pertama Rabu itu pulang, kemudian kloter kedua itu hari Rabu itu datang. Jadi nanti akan ada 2 kepanitiaan berbeda yang bertugas untuk kedatangan kepulangan. Dan yang pasti untuk kepanitiaan itu sudah dihandle oleh tim kelas, kemudian tim fasilitator SM, dan tim outbound Salam Bogor. Di mana tim outbound Salam Bogor ini mengerahkan beberapa fasilitator yang sudah berpengalaman ya, ada Pak Lukman, ada Pak Arif dan Pak Dery. Jadi insya Allah 3 fasilitator outbound akan bergabung menghandle kelompok ekspedisi ini selama 1 pekan, hitungan hari kerja ya, Senin sampai Jumat seperti itu. Nah, kemudian tadi juga saya mengulang kembali apa yang disampaikan Pak Pinky bahwa untuk angkutan juga nanti akan menggunakan mobil dari sekolah ya Pak Pinky ya. Jadi tidak menggunakan bis, tidak menggunakan truk, tapi menggunakan mobil passenger mungkin ya. Nanti yang akan disesuaikan dengan jumlah siswa, jadi tidak terlalu berkerumun. Seperti itu Ayah Bunda ya, untuk skema skenario ekspedisi. Karena kami yakin sih untuk treknya Ayah Bunda sudah tahu ya mengenai trek di Kawah Ratu, Pasir Rengit gitu ya. Kemudian Curug Seribu yang kebanyakan treknya adalah trek landai gitu. Nah, kemarin hasil dari survei fasilitator itu jalan kaki, kami guru saja itu nyampe ke Kawah Ratu dari titik awal itu hanya 1 jam 50 menit. Jadi kurang dari 2 jam. Nah, maka
hitungannya untuk siswa mungkin bisa 2 kali lipatnya ya, bisa 3 jam atau mungkin 3,5 jam untuk pendakiannya seperti itu. Nah itu mungkin Ayah Bunda ya. Di sini sudah ada Pak Natik. Mungkin Pak Natik ingin menambahkan, mangga kepada Pak Natik. Ada Pak Natik? Ya, makasih Pak Edwin. Punten. Saya hanya sedikit menambahkan saja terkait proses kegiatan ekspedisi ini yang merupakan tadi gabungan antara religi dengan summit. Tetap kita akan akan melaksanakan protokol kesehatan seperti yang dilaksanakan oleh tim sebelumnya, yaitu di SM2. Insya Allah seluruh fasilitator dan juga siswa ya, itu akan kita lakukan swab antigen terlebih dahulu sebelum pemberangkatan, termasuk juga sampai dengan supir yang akan mengantarkan kami ke tempat tujuan. Jadi supir-supir ini adalah supir-supir jemputan sekolah yang biasa digunakan sekolah, itu juga akan kita lakukan swab antigen. Pola kelompoknya juga kelompok kecil, sehingga dalam satu mobil juga terbatas jumlahnya, tidak mepet-mepet, tidak banyak kayak di sebelumnya yang di SM2 itu satu mobil hanya ada satu kelompok ya, 4 siswa dan 1 mentor. Jadi ada supir dan mentornya, ada PAK-nya ya di depan, kemudian siswanya ada di tengah dan di belakang. Di tengah 2, di belakang 2, sehingga maksudnya antara siswa ada jarak yang memisahkan ya, sehingga tidak berjejer seperti itu. Tapi juga kami akan lihat gitu, apakah untuk fasilitator, karena sebetulnya fasilitator itu kita sudah sebagian besar di vaksin gitu, apakah juga masih tetap perlu di swab antigen. Nanti kita juga akan konsultasi dengan tim Salam Eid ya. Insya Allah 22 fasilitator dari 31 fasilitator sudah divaksin. Untuk yang sekitar 15 ya, sekitar 15 fasilitator itu baru vaksin pertama. Insya Allah vaksin keduanya nanti di tanggal 6 Mei gitu ya Pak Edwin ya, kalau nggak salah jadwalnya. Sehingga mudah-mudahan itu menjadi salah satu ikhtiar ya, salah satu ikhtiar untuk protokol kesehatan. Lalu nanti juga mobil yang akan digunakan untuk jemputan itu akan kita juga lakukan sterilisasi juga insya Allah sebelum berangkat, dan juga nanti setelah berangkat disemprot disinfektan terlebih dahulu gitu ya, sehingga nanti siswa akan jauh lebih aman di dalam kendaraan. Kemudian tidak seperti sebelumnya, jadi carrier itu kita masukkan di mobil juga ya, di mobil yang kita gunakan tidak, tapi nanti ada pick up terpisah yang khusus mengangkut carrier siswa seperti itu. Nah, sehingga nanti perjalanan di mobil itu benar-benar hanya siswa, tidak ada barang-barang bawaan yang berat gitu. Itu, dan tidak lupa juga nanti dalam perjalanan kami kemungkinan akan didampingi oleh salah satu tim dari Salam Eid. Salah satu tim Salam Eid yang akan ikut mendampingi proses perjalanan sehingga bisa memantau kesehatan siswa dan juga fasilitatornya. Itu ikhtiar yang akan kami lakukan ayah bunda sekalian. Lalu kalau untuk di kegiatan nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Edwin dan Pak Pinky ya, Pak Arif belum datang. Jadi protokol kesehatan yang kami lakukan kalau di SM2 memang kemarin kita lakukan dengan menggunakan bivak. Kemarin juga kan siswa sudah diajarkan cara menggunakan bivak ya, tapi mungkin masih kelompok ya Pak Edwin gitu. Kalau di SM2 memang kami kemarin formatkannya satu siswa satu bivak, sehingga tidak satu tenda tidak terdiri dari beberapa siswa gitu, untuk menjaga protokol kesehatan. Tapi kalau kemarin melihat simulasi dari Green Therapy
yang dilakukan oleh SM1 itu bivaknya ukurannya besar, flysheet-nya, sehingga nanti dalam tempat tidur di flysheet-nya, di bivaknya, insya Allah bisa dijaga jarak supaya tetap tidak ada kontak langsung dengan teman yang lain. Hanya saja memang prosedur dalam perjalanan ya ayah bunda, mungkin ketika nanti trekking itu kita tidak menggunakan masker karena untuk memperlancar proses pernafasan ya, karena ketika trekking itu kita pola nafas itu butuh oksigen yang lebih, sehingga mungkin dalam proses perjalanannya tidak menggunakan masker, hanya ketika berhenti nanti untuk pakai masker gitu ya. Dan dalam proses kegiatan juga nanti kan kita usahakan siswa ketika di camp ya, camp itu tetap menggunakan masker. Disarankan juga tetap membawa hand sanitizer dan sebagainya. Insya Allah dari kami juga akan membawanya. Lalu tadi seperti yang disampaikan kegiatan, swab antigen itu hanya dilakukan ketika berangkat, sebelum berangkatnya ya Ibu Bunda. Adapun kepulangannya kita tidak lakukan swab antigen, hanya saja kita menunggu. Jadi kalau pola yang kemarin itu untuk kepulangan tidak kita swab antigen langsung, tapi kita menunggu. Mudah-mudahan sih tidak ada keluhan, tidak ada keluhan, karena biasanya masa kemarin sebenarnya masa inkubasi virus itu kan 3-4 hari. Jadi setelah pulang dari ekspedisi tidak dilakukan swab, tapi kita melihat apakah ada gejala. Jadi yang di swab itu hanya yang apabila mengalami gejala saja. Lalu 2 kegiatan yang digabung ini, insya Allah kegiatan pertama di malam pertama, hari pertama dan malam pertama itu adalah kegiatan religinya. Seperti yang disampaikan nanti akan memindah sebetulnya. Kalau di pola sebelumnya, di pola sebelum pandemi itu kita menginap di pesantren gitu ya, kemudian baru kita besokannya melakukan trekking. Nah, karena ini tidak memungkinkan kita tinggal di pesantren, maka kita akan membuat Quranic camp. Jadi kayak Quranic camp. Bukan sekedar hanya mengajarkan siswa tentang cara bertayamum, kemudian menjamak sholat, tidak itu aja, tapi juga untuk membangkitkan giroh kecintaan terhadap Al-Quran. Mungkin ada semacam kegiatan tahfiz di sana gitu. Pokoknya berusaha untuk mengkondisikan bentuknya Quranic camp, jadi kayak pesantren tapi di alam terbuka seperti itu ayah bunda. Karena kami juga dulu pernah melakukan religi ya, karena tidak mendapatkan izin beberapa pesantren. Kemudian kita mendatangkan narasumber dari pesantren, yaitu Hafiz Quran, dalam kegiatan religi camp juga gitu, yaitu di Pasirengit juga, di Kawaratu waktu itu religi. Jadi kita mendatangkan santri yang Hafiz Quran di camp kita untuk memberikan motivasi kepada siswa tentang tentang Al-Quran. Kemudian juga ada sesi tips-tips menghafal dan sebagainya langsung dari sumbernya. Lalu setelah itu juga kita sempat ada lomba-lomba hafalan di Quranic camp tersebut. Nah, insya Allah akan kita setting seperti itu ayah bunda. Sehingga di hari pertama kita fokuskan kegiatannya adalah religi. Berikutnya baru keesokan harinya itu trekking menuju ke camp kedua. Ya. Camp kedua kata yang disampaikan oleh Pak Pinky itu dia sebetulnya semacam bekas helipad kalau nggak salah. Bekas helipad, datar gitu ya, lapang, sehingga nanti bisa digunakan untuk kegiatan camp di malam keduanya. Setelah itu besoknya baru kita turun kembali. Kurang lebih tambahan saya seperti itu mungkin Pak Edwin. Ya, dari saya cukup sekian saja. Terima kasih Pak Edwin. Baik, terima kasih Pak Natik sudah memberikan penjelasan ya terkait teknis mengenai prokes dari sekolah SM gitu kan. Ini juga menandai ikhtiar kita ya ayah bunda dalam menjalankan setiap kegiatan outdoor gitu kan, di mana kegiatan ini dilaksanakan secara perdana di SM1 ya. Setelah kemarin sudah dilaksanakan di SM2 untuk kegiatan susur pantai ya. Itu di merger dengan live in juga. Nah, baik langsung saja saya akan buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari orang tua. Mangga
dipersilakan. Dan disebutkan orang tua dari siapa ya. Ada yang mau ditanyakan, Ayah Bunda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mita, ibunya Tia. Mangga, Bun. Iya, tadi terima kasih penjelasannya Pak Natik, Pak Edwin, Pak Pinky. Tadi mau maaf saya soalnya sambil ada kegiatan yang lain. Tadi Pak Natik menjelaskan bahwa nanti pada saat yang ekspedisi religinya ya akan ada Quranic Camp itu akan mendatangkan santri dari pesantren setempat. Benar nggak ya Pak? Tadi saya khawatir salah dengar. Ya, iya Bun. Oh gitu. Nah kalau terkait ini berarti kan ini adalah pihak luar dari SM ya Pak ya. Ini juga untuk protokol kesehatannya bagaimana ya Pak ya? Oh, itu Gitu. kan contoh dari yang kemarin, Bun ya? Oh, Jadi bukan nanti, yang sekarang ya Pak itu ya? Iya. Oh, oke. Itu makanya bisa. Ya. Kalau untuk yang sekarang nanti juga sebenarnya bisa kita kondisikan, Bun. Jadi Ya. Kita mungkin tidak akan mengambilnya hafiz dari pesantren yang ada di sekitar Gunung Bundernya ya, tapi yang dekat dengan sekolah sehingga nanti bisa kita lakukan santri yang penghafal Quran tadi untuk dikirim ke sana itu sudah kita lakukan swab antigen dulu, juga bisa dilakukan seperti itu. Oh iya, oke. Teknisnya nanti. Iya. Baik Pak, Kita itu akan aja tadi. Ya, kita akan pastikan orang yang mungkin dari pihak luar yang bisa terlibat di kegiatan kita akan kita usahakan untuk disiapkan antigen terlebih dahulu gitu. Sehingga juga kami juga akan coba berusaha mengatur kegiatan kami di camp nanti supaya tidak tidak dilewati atau tidak dilalui oleh pihak lain ya, bahkan mungkin dari tim Taman Nasionalnya gitu ya. Yang kita juga nggak tahu apakah mereka di swab antigen atau tidak, gitu kan, sudah divaksin atau tidak kita belum tahu. Sehingga nanti kayak tadi mungkin Pak Edwin sudah melakukan survei mencari spot yang memang supaya tidak bisa dilalui oleh pendaki lain ya. Tapi sih insya Allah kita kan nanti akan melakukannya itu di weekday, bukan di weekend ya Pak Edwin ya. Sehingga pengunjungnya biasanya tidak terlalu banyak. Ingat saya kalau di weekday itu terlalu banyak. Ada tapi mungkin tidak terlalu banyak. Biasanya yang datang ke sana kalau weekday itu hanya melintas saja gitu. Ya. Itu baik mungkin. Pak, itu aja. Makasih Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih Bunda Tia, terima. Boleh selanjutnya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini dari Ayah Hafiz Mufti. Izin menanyakan nanti untuk yang konfirmasi aja untuk yang swab antigen untuk siswa itu dilakukan sendiri oleh masing-masing atau nanti dikoordinir atau dilakukan oleh sekolah ya, Pak? Oke, untuk swab yang akan dilakukan oleh siswa ini nanti akan dikoordinir dengan kami ya, Ayah Hafiz ya, dengan sekolah. Begitu Pak Antik ya? Iya, seperti yang di SM2 kemarin, kita lakukan swab antigen ini 1 hari sebelum berangkat, Ayah. Dan itu kita lakukannya di Salam Eid. Kebetulan Salam Eid itu kita sudah mempunyai izin untuk melakukan swab antigen secara mandiri gitu ya. Karena bekerja sama dengan Rumah Sakit Mulia, kalau nggak salah ya, Mulia. Sehingga kita akan melakukan swabnya di sekolah. Oke. Dan itu pun di jam, akan dibuat jamnya juga dibatasi antara yang swab yang sesi pertama dengan swab yang sesi kedua beda Ayah Bunda. Jadi swab yang sesi pertama mungkin akan dilakukannya di hari Minggu atau di Sabtu ya gitu. Kemudian nanti untuk yang sesi 2 karena berangkat hari Rabu akan diswabnya di hari Selasa. Sehingga akan dilakukannya dengan sesi juga seperti itu. Dan itu semua biayanya ditanggung sekolah untuk swab antigen. Oke. Begitu Ayah Hafiz. Ya, baik.
Terima kasih Pak, udah jelas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayah Hafiz Mufti. Selanjutnya, mungkin tiga lagi ya untuk sesi tanya jawab. Nanti selebihnya nanti boleh lewat WhatsApp ya Bunda ya. Ada lagi? Apa sudah jelas? Pak Edwin, mungkin tambahan Ayah Bunda, insya Allah nanti untuk perlengkapan yang akan dibawa Ananda ya, itu akan di-share nanti. Insya Allah sudah dibuat seperti ekspedisi sebelumnya. Mungkin ada beberapa tambahan ya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nanti akan di-share oleh Pak Edwin atau Pak Dery ya untuk perlengkapan yang dibawa. Hal yang penting adalah minta tolong Ayah Bunda untuk bisa mengecek ya kondisi anak-anak di rumah. Kalau enggak membantu secara secara fisik ya untuk olahraga, apakah keliling komplek atau jogging atau sebagainya, supaya ketika melakukan perjalanan dalam kondisi fit seperti Ayah Bunda. Begitu Pak Edwin. Ya, baik. Kami sudah pernah mengirimkan ya, Ayah Bunda ya, list dari outbound untuk perlengkapan seperti itu. Mungkin nanti setelah ini akan saya perkuat lagi. Saya akan mengirim ulang list lagi ya untuk nanti perlengkapan Ananda. Barangkali nanti ada yang bisa didiskusikan untuk perlengkapan individu ya. Yang terpenting teman-teman menyiapkan perlengkapan individu dulu seperti itu. Nanti untuk perlengkapan kelompok insya Allah bisa menyusul. Nah, kemudian informasi setelah ini insya Allah di hari Senin ya, di pekan besok akan kami kirimkan juga informasi untuk pemberitahuan kepada orang tua ya mengenai pembiayaan yang nanti untuk orang tua dan Ananda seperti itu. Ya. Itu mungkin ya Ayah Bunda. Ada lagi Ayah Bunda? Jika tidak ada lagi, nanti. Assalamualaikum Pak Edwin. Salam. Saya ibunya Syahmi. Mangga, Bun. Pak Edwin, punten. Kalau yang untuk peralatan, untuk yang individu, insya Allah yang kemarin di-share Pak Edwin sudah jelas ya. Nah, Ya. yang jadi ini untuk kelompok, itu kan berarti akan anak-anak akan membagi gitu kan, misalnya bikin list antar satu kelompok itu, misalnya satu kelompok berapa 5 atau 6 anak gitu kan, mereka akan bagi apa yang dipunyai dibawa, yang nggak punya ini. Nah permasalahannya adalah kalau jangan terlalu mepet itu Pak Edwin, jadi biar misalnya yang dia tidak punya sama sekali, contohnya Sami ini jadi tidak punya kayak peralatan yang ini tuh belum banyak, nggak punya sama sekali Pak, jadi di rumah ya adanya peralatan rumah, jadi biar bisa, kalau toh pun harus beli nggak masalah, cuman kalau agak jauh waktunya, jadi kalau misalnya kita beli online gitu masih bisa gitu loh Pak, gitu Pak. Jadi mungkin nggak terlalu mepet waktunya dengan ininya. Itu aja sih Pak. Terima kasih begitu. Terima kasih Bunda Syahmi. Oh hujan ya alhamdulillah. Pak Edwin. Ya. Ya, biasanya kalau yang di-share ke anak-anak tuh udah satu paket biasanya Bun, perlengkapan pribadi dan perlengkapan kelompok, supaya memang di-share-nya jauh-jauh hari ya Bun. 2 pekan atau 3 pekan bahkan sebulan sebelum hari H itu sudah di-share untuk peralatan regu maupun peralatan kelompok. Biasanya sih kalau peralatan regu itu yang paling urgent itu alat masak ya Bun ya, alat masak portable. Itu yang sangat dibutuhkan di sana, karena nanti anak-anak ketika di sana kan ada masak sendiri ya Bun ya. Nanti anak-anak akan dibekalin paket-paket makanan yang di manage oleh mereka sendiri ya. Kapan harus sarapan itu menunya apa, makan siang, makan malam menunya apa, dengan contoh-contoh yang kita berikan nantinya. Jadi menu satu contohnya seperti apa itu sudah disampaikan sama Pak Dery. Jadi yang paling urgent itu biasanya di perlengkapan masak gitu ya. Karena kalau perlengkapan masak nggak ada akan sangat resiko ya Bun ya ketika di sana. Seperti itu Pak Jin. Ya, terima kasih Pak Bengki.
Insya Allah Ayah Bunda hari Minggu atau Senin ya. Bingung ada. Gitu aja. Ya. Insya Allah Minggu atau Senin nanti akan saya kirimkan form Google persetujuan untuk mengikuti kegiatan ekspedisi Ayah Bunda ya. Sekaligus dengan surat untuk pembiayaannya untuk siswa seperti itu. Karena memang kita masih besok Sabtu masih ada kegiatan expo ya Ayah Bunda ya untuk kuliner. Jadi mungkin untuk 2 hari ini kami tim fasilitator akan fokus ke expo dulu. Insya Allah hari Minggu dan Senin akan kami kirimkan formulir persetujuan dan surat untuk pembiayaan siswa. Kemudian terakhir dari saya Ayah Bunda ya, karena kemarin ini sekalian ada Pak Nantik sama Pak Pinggi juga ya. Kemarin kan ada beberapa orang tua yang menanyakan untuk treatment anandanya ya, kira-kira kapan bisa dilatih lagi. Nanti kita usahakan 1 pekan sebelum pemberangkatan mungkin ada muatan materi-materi kembali ya untuk bisa menaikkan motivasi teman-teman gitu ya. Entah nanti lewat green therapy ataupun nanti lewat latihan khusus. Nanti insya Allah akan kami upayakan ya Ayah Bunda. Saya nanti akan koordinasi dulu dengan tim fasilitator, dengan Pak Natik ataupun dengan Pak Arif. Seperti itu. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Mangga Ayah Bunda. Jika tidak ada, akan kita tutup saja ya. Boleh bergeser ke WhatsApp ataupun ke yang lain ya untuk pertanyaannya. Baik, sepertinya tidak ada ya Bunda ya. Untuk itu, ini sudah kami rekam untuk rapat ini. Nanti akan kami share di grup orang tua juga ya. Khawatir masih ada orang tua yang dua-duanya bekerja dan tidak menyimak rapat ini. Baik, Ayah Bunda terima kasih banyak sudah mengikuti rapat sosialisasi ya Ayah Bunda. Terima kasih Pak Pinky, Pak Natik, Pak Bintang sudah menyimak. Ada Mistia juga ya. Dan semua fasilitator. Insya Allah ini menjadi ikhtiar kita untuk bergiat ya, mengikuti pembelajaran, melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan dan protokol kesehatan Ayah Bunda ya. Kami sangat berterima kasih kepada Ayah Bunda sudah mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh SM secara khusus dan Salam Bogor secara umum. Untuk itu, mari kita akhiri sesi rapat ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ayah Bunda, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak. Sami-sami. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bun. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.